Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lestiantoro, di edisi tanggal 29 Agustus tahun 2025. Kemarin, seperti prediksi harian saya, market naik dan menembus nih 3.400 dan bahkan close-nya jauh banget nih dari 3.400, yaitu di kisaran 3.416. Nah, ini open di atas open sebelumnya seperti biasa ya, ini koreksi dulu dan ternyata memang turun ya, turun, tarik busur seperti yang saya sampaikan di video kemarin, kemudian naik. Nah, hari ini juga gitu, open di atas open sebelumnya, tarik busur, kemungkinan nanti naik. Batas-batasnya, oke, kita bahas satu-satu. Batas batasnya nih sekali lagi kita ada di zona rawan ini. Zona yang selama ini menjadi ya semacam supply kuat. Bahwa kalau harga di sekitar ini turunin lagi, tapi ini daily ya, jadi agak lebar nih supply-nya. Nah, kita nanti ulik untuk lebih pendek time frame-nya lagi. Nah, ini sekarang koreksi dulu. Dan untuk daily ini sudah overbought nih, hati-hati nih. Apakah all time high-nya ini akan dikejar lagi atau lagi-lagi ini akan menjadi top yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini gagal jadi top ya karena terlalu jauh. Jadi top market topnya itu yang mana? Masih sementara ini all time high. Tapi kalau secara close yang di sini yang 16 Juni. Nah, kita tunggu saja sambil kita cari-cari peluang untuk dapetin cuan. Nah, sebelum turun ke time frame yang lebih kecil, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi malam ini. Jam 19.30 ada Core PCE Price Index Year on Year bulan Juli, diperkirakan naik tipis dari 2,8% menjadi 2,9%. Kemudian Good Trade Balance diperkirakan turun lagi. Wah, gimana nih Mr. Trump kok nggak beres sih, katanya bikin kebijakan tarif itu untuk memperbaiki trade balance, ini malah turun lagi dari minus 84,85 billion nih menjadi minus 89,5 billion. Ya, seingat saya nih selama saya kerja di sini itu berarti nggak tahu tuh sudah berapa dasawarsa. Kalau ngikutin saya berarti sudah lebih dari satu dasawarsa. Yang saya perhatikan itu negatif terus, bilionan lagi tapi nggak rungkat-rungkat. Ya maklum lah, uang mereka yang cetak gitu kan ya. Kemudian jam 19.30 personal income month on month diperkirakan naik. Nah, ini agak bagus nih, bagus untuk ekonomi nih. Dari 0,3% menjadi 0,4%. Core PCE Price Index month on month bulan Juli diperkirakan tetap 0,3%. Kemudian personal spend month on month diperkirakan naik tipis dari 0,3% menjadi 0,5%. Secara ekonomi nih mix ya, tapi sebagian besar adalah baik untuk ekonomi. Biasanya buruk untuk emas, biasanya, karena saat ini ada info lain, ada isu lain yang lagi digoreng gitu. Apa itu? Ya, konflik antara Trump dan The Fed, terutama Nyonya Cook ya, yang katanya mau dicongkel dari The Fed karena Trump sulit atau bahkan hampir nggak mungkin mencongkel Tuan Powell gitu kan. Dan kemarin tuh waktu testimoni, Powell juga berpikir bahwa bulan depan ini dia akan menurunkan suku bunga gitu. Nah, itu yang membuat emas terdongkrak. Tapi saat ini lagi terkoreksi biasa. Yang trading jangka pendek ini saatnya untuk mengambil keuntungan alias profit taking. Lanjut, masih ada satu ya, Michigan Consumer Sentiment. Ini sebenarnya nggak benar-benar high ya. Itu diperkirakan turun 61,7 menjadi 58,6. Kalau di aplikasi saya dimerahin, tapi di beberapa aplikasi lain itu kuning alias middle impact. Oke, kita lanjutkan dulu ke 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya. Nah, 4 jam terakhir yang kemarin adalah ini, inverted hammer.
ada ininya tipis sih, ada ekornya tipis ya. Kok ekor? Lower shadow tipis, tapi ini dikonfirmasi nih turun. Tahanan berikutnya nih berarti support 400 ternyata. Tapi bolehlah di sini. Kemudian berikutnya di sekitar ini ya 77 atau 75 boleh, sekitar itulah 77 aja ya biar angkanya cakep. Kemudian berikutnya lagi agak dalam di 62 atau iya 62 cukup sih. Sepertinya 62 menjadi support untuk intraday ya, tapi ya. Karena untuk support besarnya kemungkinan di sini 50. Jadi tipis-tipisnya di situ ya. 400, kemudian 377, 362, kemudian 350. Tipis-tipisnya di situ. Nah, untuk resisten high kemarin saya ambil di 23. Sebenarnya ya kisaran sih. Biasanya saya ambil 30 ini. Oke, kita ambil 30 aja ya. Resisten berikutnya adalah 430. Kemudian kita geser-geser dulu. Ya, ini 50, 51 kalau di sini kelihatannya ya. 50. Kemudian untuk lebih tinggi lagi langsung sini dekat all time high. Karena di sini nggak ada celah gitu di sini. Kan ini 50 tadi ya, 53, anggap masih dekat. Kalau sininya 68, bolehlah 68 dianggap. Sekali lagi ini sudah sangat dekat dengan all time high. Tapi ini kondisi stokastik daily-nya ini, time frame harian itu sudah overbought. Untuk 4 jam mulai menghadap ke bawah, dia perlu koreksi dan memulai koreksi sekarang. Kemudian untuk 1 jam juga koreksi. Kalau menurut pendapat saya jangan menunggangi angin. Maksudnya ini ya, kemarin banyak yang scalping sell, banyak yang dapat, tapi juga banyak juga ada juga yang kecantol. Ya namanya scalper harus masuknya cepat, keluarnya juga cepat gitu ya. Tapi kalau mau aman, saya sarankan nunggu di support saja. Nunggu di support, cari peluang-peluang entry market. Coba pagi kita persempit ke 15 menit. Nah, sudah oversold. Mungkin dia ada pantulan-pantulan. Ini sudah dekat di sini ya kalau dari 15 menit ya. Di 46. Jadi antara 46 ke 400. Seperti itu zona bagus untuk beli gitu. Tapi kita cek harian lagi. Ya, tidak ada gap di sini. Aman semua. Jadi sementara kita lihat dari 4 jaman aja. Karena ini 4 jam sudah 4 jam sedang proses menutup ini ya. Imbalance di sini ya. Bawahnya ada imbalance lagi. Nah, 400 sampai benar kan? Ada imbalance kecil di sini. 400 sampai 44. 401 sih di sini, tapi deket lah sama aja. Berikutnya lagi imbalannya tipis-tipis juga di bawah gitu. Jadi sekali lagi sementara trennya lagi bullish, Anda tahu ya yang harus dilakukan jika bullish gitu kan. Kalau saya sih cari amannya, ini menurut saya sih cari kesempatan buy aja, tapi jangan sekarang. Tunggu koreksinya dulu. Untuk jangka waktu dekat angkanya sudah saya sebutkan tadi ya. Tunggu kalau ada di kisaran itu, stokastik resisten stokastik atau RSI Anda mendukung, silahkan ambil. Secara struktur ini adalah new high. Kalau dari ini ya, dari 4 jaman ini sudah ada new high. Kalau dari 1 hari juga sama, bahkan 1 tarikan itu. Jadi high sebelumnya di sini, low, high, higher low. Nah, ini sedang membentuk higher high. Kalau nanti ada low lagi, kemudian ini tembus, valid kan low-nya di sini, menjadi lower low. Ini sudah valid jadi menjadi higher low. Ini sudah valid jadi higher low karena high sebelumnya sudah pecah. Dan itu bisa diturunkan juga di 4 jam.
Ada high di sini, ada low. Ini malah kelihatan banget ya. Low, high. Ini nggak bisa dibilang higher high karena di candle yang sama juga. Ini tidak bisa dibilang higher low karena di candle yang sama juga ada higher high. Berarti higher high-nya di sini ini nggak dianggap, masih satu tarikan. Kemudian membentuk higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, kalau 4 jam jadi lebih sempit ya. 1 jam juga, 1 jam kelihatan juga cakep. Oke, itu swing-swingnya ya. Cuma kalau swing memang lebih cakep lihatnya di 4 jam. Kalau untuk scalping, lihat 1 jam ke bawah. 1 jam 15 menit. Kalau masih ragu, lihat juga 5 menitnya. Oke. Tapi ingat ya, sekali lagi, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Karena semua ini adalah probabilitas. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi.